Makanya di zaman Nabi sudah hadis yang menceritakan potong tangan cuma 1-2 hadis sudah. Gak ada yang lain berani nyolong. Kapok. Kalau itu kita berlakukan dari dulu di Indonesia, nyolong potong tangan, nggak ada orang berani nyolong lagi, saudara. Enggak pakai bilang hukum Islam itu sudah kadaluarsa, udah nggak relevan dengan zaman, pala lu bomenyan, ngomong meember yang nggak bisa jawab, betul? Saudara, mari kita lihat apa hukum yang berlaku di negeri kita hebat. Pencuri penjara, ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ada orang nyopet, masuk penjara, 3 bulan keluar, saudara, naik pangkat, nyolong. Masuk penjara lagi 6 bulan, keluar dari penjara, saudara, naik pangkat lagi, ngerampok. Masuk penjara lagi, keluar dari penjara, naik pangkat lagi, jadi begal. Lo kok mungkin naik pangkat, ini kejahatannya, saudara? Iya, saudara. Karena begitu dia masuk penjara, di penjara adalah universitas kejahatan. Mau nyari ilmu kejahatan apa aja ada. Yang koruptor, yang merkosa, yang membunuh, yang membegal. Terus yang di penjara ini bergaul dengan manusia-manusia tadi. Dipelajari ilmunya. Kamu vonis berapa? 3 bulan, ngapain? Nyopet. Nyopet itu sama berapa? 3.000. Ya, payah lo. Gua nyolong 1 miliar, cuma 6 bulan. Oh begitu? Ya udah deh, besok gua nyolong aja deh. Kacau tidak? Kacau tidak? Di penjara tuh begitu. Lo kok Habib tahu, kan gua pengalaman. Oh, ada yang minta bukti, Habib. Kita jangan hanya berteori. Buktikan dong. Kalau hukum Allah tuh yang paling bagus, saudara. Simpel lagi lah, saudara. Soal pencurian. Kalau kita buka Al-Quranul Karim, Allah menyatakan, faqala ta'ala, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Kata Allah, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potong tangan mereka. Saya mau tanya, itu firman siapa? Jawab yang kompak, firman siapa? Percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, yakin kepada Allah. Allah suruh pencuri potong tangan. Terus Nabi ngejelasin, karena tugas Nabi litubayyina linnasi ma nusila ilaihim. Tugas kau wahai Rasulullah, jelaskan kepada umat manusia tentang apa yang diturunkan kepada mereka. Nabi jelasin, ini Allah suruh potong tangan. Tangan yang mana yang mesti dipotong? Nabi yang jelasin, potong tangan kanan dulu. Sampai mana motongnya? Al-Quran gak jelasin. Apa jari doang? Apa sampai siku? Apa sampai bahunya, saudara? Oh, Nabi jelasin sampai pergelangan tangan, saudara. Dan Nabi laksanakan. Ada pencuri di zamannya, dipotong tangannya, saudara. Satu dipotong tangan, besok nggak ada lagi berani yang mencuri, sudah. Makanya di zaman Nabi, saudara, hadis yang menceritakan potong tangan cuma 1-2 hadis, sudah. Nggak ada yang lain berani nyolong. Kapok. Kalau itu kita berlakukan dari dulu di Indonesia, nyolong potong tangan, nggak ada orang berani nyolong lagi, saudara. Nggak pakai bilang hukum Islam itu sudah kadaluarsa, udah nggak relevan dengan zaman, pala lu bomenyan, ngomong meember yang nggak bisa jawab, betul? Saudara, mari kita lihat apa hukum yang berlaku di negeri kita hebat. Pencuri penjara, ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ada orang nyopet, masuk penjara, 3 bulan keluar, saudara, naik pangkat, nyolong. Masuk penjara lagi 6 bulan, keluar dari penjara, saudara, naik pangkat lagi, ngerampok. Masuk penjara lagi, keluar dari penjara, naik pangkat lagi, jadi begal.
Lo kok mungkin naik pangkat ini kejahatannya saudara? Iya saudara, karena begitu dia masuk penjara, di penjara adalah universitas kejahatan. Mau nyari ilmu kejahatan apa aja ada. Yang koruptor, yang merkosa, yang membunuh, yang membegal. Terus yang di penjara ini bergaul dengan manusia-manusia tadi. Dipelajari ilmunya. Kamu vonis berapa? 3 bulan, ngapain? Nyopet. Nyopet itu sama berapa? 3.000. Ya, payah lo. Gua nyolong 1 miliar, cuma 6 bulan. Oh begitu? Ya udah deh, besok gua nyolong aja deh. Kacau tidak? Kacau tidak? Di penjara tuh begitu. Lo kok Habib tahu kan gua pengalaman. Gua kan pengalaman berapa kali di penjara, betul? Ya di penjara begitu. Kecuali kalau di penjara ada ustadz, saudara, ada Habib, ada kiai masuk, buka pesantren, buka majelis, mereka ikut semua saudara. Keluar dari situ, mereka dapat ilmu. Jadi bagus juga sih ada ustadz yang ditangkap. Lu ketawa lagi, girang banget gua ditangkap. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Mari kita lihat. Mencuri ditangkap, keluar mencuri lagi, mencuri lagi. Kapan mau selesai? Yang lain ikut niru akhirnya saudara. Kapan mau selesai? Tapi kalau mencuri potong tangan, yang lain akan berpikir 1 juta kali untuk nyolong, betul? Takbir. Nah sekarang lihat nih di Indonesia nih. Gara-gara nggak mau ikut Nabi, saudara. Dari mencuri 1 juta, jadi 5 juta, jadi 100 juta, jadi miliaran. Sekarang korupsi triliunan. Masya Allah. Lo orang condet, dia mau tanya, pernah lihat duit 1 triliun enggak? Yang benar, yang kompak, pernah lihat belum? Pernah lihat belum? Kesian banget lo. Gue pikir orang condet kayak kaya. Udah jujur, jangan bohongin gua dong, jujur. Pernah lihat duit miliaran, triliun pernah? Betul? Sama. Astagfirullah, pokoknya kesimpulannya itu duit gede, betul? Betul? Nah sekarang sudah. Sekarang begitu dia ada saudara yang korupsi sekian triliun. Di penjaranya cuma 2 tahun. Orang condet juga mau semua. Penjara gue ada 2 tahun, bisa gue dapat 1 triliun, mau gak? Mau gak? Mau lo, ada bakat lo masuk penjara. Fakta saudara. Fakta ini apa yang berlaku di negeri kita? Udah gitu korupsi saudara. Dari zaman ke zaman di Indonesia makin parah. Zaman Orde Baru, di zaman Pak Harto bukan tidak ada korupsi. Ada. Tapi korupsinya di kolong meja. Kenapa di kolong meja? Masih punya malu. Nah namanya masih ada malu, korupsinya nggak gede-gede. Sehingga pembangunan jalan terus, utang nggak ada saudara. Alhamdulillah. Pajaknya juga jadi rendah. Alhamdulillah. Masuk reformasi 98. Kita mendapatkan berjuta harapan. Saudara, tapi yang ternyata apa yang terjadi saudara? Korupsinya dari kolong meja naik di atas meja. Kenapa korupsinya lebih nggak punya malu? Betul. Akhirnya reformasi berubah menjadi repotasi. Betul? Betul. Kemarin di zaman presiden kemarin tuh yang 10 tahun tuh. Yang kemarin. Lu jangan sebut nama. Tapi yang lu sebut benar. Jangan sebut nama saudara. Kemarin 10 tahun dia mimpin, apa yang terjadi saudara? Yang terjadi korupsinya sampai meja-mejanya dibawa pulang. Kacau tidak? Ayo jawab yang kompak. Kacau tidak? Kacau tidak? Itu gara-gara nggak mau ikut Nabi. Begitu sekarang saya mau tanya semua, mau ikut Nabi gak? Mau ikut Nabi gak? Saudara, dalam Islam mencuri rubu dinar itu sudah harus dipotong tangan.
rubu dinar itu 1/4 dinar. 1 dinar hari ini harganya kurang lebih 4,9 juta. Taruh buletin 5 juta, saudara. Kalau 1/4 dinar hanya 1.250.000 rupiah. Mencuri 1.250.000 rupiah, apalagi 2 juta, apalagi 5 juta, apalagi 10 juta, potong tangan. Nah sekarang kalau mencuri 2 juta potong tangan. Terus kalau korupsi 1 triliun, ayo saya mau tanya semua, potong apa? Lu sadis lu. Orang condet dan potong pala aja. Tapi gua setuju. Takbir. Angkat tangan semua, angkat tangan semua, takbir. Takbir. Shallu ala nabi. Saudara, kenapa saya setuju? Ada yang nanya, Habib kan ustaz. Kalau bicara pakai dalil dong. Jangan pakai hawa nafsu. Mau dalil? Mau dalil? Nah, dalil kan ada nakli, ada akli, betul? Betul. Dalil aklinya kepanjangan. Entah berdebat sampai pagi nggak selesai. Anak kasih dalil akli aja, mau gak? Mau gak? Mencuri 2 juta, potong tangan. Saya tanya, mencuri 2 juta pakai apa tuh? Pakai apa? Mencuri 2 juta pakai apa? Makanya tangan dipotong. Kenapa tangan dipotong? Mencurinya pakai, paham? Mencurinya 1 triliun. Pakai apa tuh? Pakai apa? Otaknya di mana? Potong pala. Takbir. Setuju tidak? Takbir. Ini gara-gara ceramah begini nih, besok di medsos lain lagi. Habib Rizik ekstrim, radikal, main pancung kepala. Ini gawat, anti Pancasila. Jawab jangan. Jawab jangan. Ya udah nih, buat penutup bagian penutup. Gua mau kasih ilmu nih menurut semua nih. Mau ilmu gak? Namanya ilmu masa bodoh. Ilmu apa? Ilmu masa bodoh ada dalil. Jangan lu pikir nggak ada dalil. Ada dalilnya. Allah yang katakan dalam Al-Quran, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun. Nggak ada urusan. Orang kafir mau benci, orang musyrik mau benci, walau karihal kafirun. Orang Betawi bilang apa itu? Masa bodoh. Bodoh amat. Betul. Betul. Kalau orang Banten bilang sabodoh ting. Betul. Betul. Pakai ilmu masa bodoh. Ayo sama tanya semua nih. Jawab yang kompak. Jawabnya ngantuk loh. Siap jawab. Siap. Pokoknya yang gak jawab mudah-mudahan pantatnya bisulan. Tapi yang jawab mudah-mudahan pulang dapat rezeki banyak. Badan sehat. Penyakit baik. Hidup berkah. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya mau tanya nih semua. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada Al-Quran. Siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Quran. Takbir. Siap bela agama, siap bela negara. Takbir. Cakep loh. Tanya lagi, sekali lagi. Siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Nabi, siap bela agama. Tapi nanti dibilang ekstrim. Lu belum kompak lu jawabnya loh. Jawabnya apa? Masa bodoh. Apa jawabnya? Sekali lagi. Yang kompak. Ulangin. Lu nggak lulus lagi, awas. Udah 2 kali nih nggak lulus. Ayo semuanya. Siap bela Allah. Siap bela Rasul, siap bela Quran, siap bela agama. Nanti dibilang ekstrem, nanti dibilang radikal, nanti dimusuhin, nanti difitnah, nanti dibenci, nanti dicaci maki, nanti dibilang nasabnya palsu, nanti ditangkap, nanti dipanggil polisi.
di penjara, dibunuh, takbir, lulus lu semua. Begitu dong takbir. Alhamdulillah. Tapi lu jangan salah paham nih anak-anak muda nih depan nih. Jangan ntar malam nih, besok pagi ini kan pulang malam nih. Udah jam 12 lewat, betul. Pagi dibangunin mamanya, tolong bangun sholat subuh, masa bodoh. Awas lo. Itu namanya pakai masa bodohnya bukan pada tempatnya, betul. Udah jangan takut dituduh teroris, betul. Jangan takut dimusuhin, betul. Siap bela Allah, siap bela Quran, takbir. Al-Quran imam kami, Al-Quran, Al-Quran